Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan, pada langkah, pada malam yang berbahagia ini, dengan taufik dan inayah Allah, kita telah dapat kembali bersama-sama hadir di masjid yang kita banggakan, masjid yang bersejarah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang telah kita perbuat, itu semua mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga seiring waktu berjalan dan yang akan datang, kita selalu bermohon kepada Allah di dalam kita meniti kehidupan, baik dalam ibadah kita, di dalam muamalah kita, selalu memohon bantuan dari Allah agar mendapat pertolongannya, petunjuk hidayahnya, dan juga taufiknya, agar apa yang kita lakukan itu semua menjadi kebaikan kepada kita. Kemuliaan kita bersama kepada wali agama Aceh, ayah rohani kita, dan juga kepada abu-abu, para guru-guru, para tengku-tengku sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua kami, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu akan beberapa derajat. Pertanyaannya, iman seperti apa yang diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka oleh ulama tasawuf membagi tingkatan iman ini kepada 4 perkara. Yang pertama, ada iman munafik. Yang kedua, ada iman awam, iman kebanyakan orang muslim. Dan yang ketiga, ada iman khawas. Dan yang keempat, ada iman khawasul khawas. Iman yang mana yang diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ulama tasawuf oleh wali agama Abu Ya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi pernah menjelaskan, kalau iman munafik, lidah, mulut atau zahirnya dia beriman kepada Allah, tapi batinnya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini ada Allah, dia meyakini Allah sebagai Tuhan, tetapi
dia tidak patuh kepada Allah, dia tidak melaksanakan perintah Allah, dia tidak sembahyang, bahkan dia melakukan dosa-dosa. Itu iman munafik. Iman yang seperti itu tidak diangkat derajat oleh Allah, melainkan sebaliknya direndahkan dan dihina, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada iman awam. Inilah iman kebanyakan kita semua. Iman awam ini, di samping dia beriman kepada Allah, dia meyakini Allah sebagai Tuhan, dia belajar yaitu ilmu akidah, sifat 20, dan yakin terhadap apa yang disampaikan oleh keduanya. Juga dia telah dapat melaksanakan perintah-perintah Allah. Dia telah dapat melakukan sembahyang, dia berpuasa, dia berzakat, dia juga naik haji dan sebagainya. Tetapi ya, ibadat yang dilakukan itu belum dapat ikhlas, belum dapat istiqamah. Bahkan dia juga sering terjerumus ke dalam dosa-dosa. Dia belum dapat mencintai Allah. Dia lebih banyak mencintai selain Allah. Dia lebih banyak takut, harap kepada selain Allah ketimbang takut, cinta, dan harapnya hanya kepada Allah. Nafsunya masih dikotori oleh penyakit-penyakit hati. Walaupun ibadat yang dia lakukan, tetapi masih banyak memiliki penyakit-penyakit amal seperti ujub, riya, dan sebagainya. Maka iman yang seperti ini juga belum dapat diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada iman khawas. Iman khawas, di samping dia imannya telah bagus, iman yang tidak dicampuri oleh syirik dan nifak. Syirik menyekutukan Allah, baik syirik jali dan syirik khafi. Nifak, keraguan-raguan terhadap Allah, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rezeki, tetapi dia ragu dengan janji Allah. Dia ragu dengan rahmat Allah. Dia ragu dengan sifat kasih sayang Allah kepada kita semua. Para hadirin, iman yang terlepas daripada syirik dan nifak, inilah iman yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dapat beriman di makam khawas ini, dia telah dapat melakukan amal yang soleh, amal yang ikhlas, terlepas daripada penyakit-penyakit amal. Dan juga dia dapat melakukan amal itu dengan istiqamah. Dan juga dia dapat berakhlak yang mulia. Dia dapat bermakrifat kepada Allah. Dia bergantung dan berpegang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iman di tingkat khawas inilah, sekali lagi kami sampaikan bahwa iman inilah yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, ada iman khawasul khawas. Inilah iman para nabi, iman para rasul, dan iman para wali-wali Allah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di ayat tadi disampaikan walladzina utul ilma darajat.
Allah juga mengangkat orang-orang yang berilmu akan beberapa derajat. Pertanyaannya juga, ilmu seperti apa yang diangkat derajatnya oleh Allah? Ilmu yang bagaimana? Sehingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang dimaksud itu oleh ulama tasawuf, wali agama Aceh juga menjelaskan adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang pertama adalah ilmu akidah. Ilmu terkait dengan keyakinan, keimanan kita kepada Allah dan Rasul dan kepada apa yang disampaikan oleh keduanya. Amantu billah wa bima qala Allah, amantu bir Rasul wa bima qala Rasul. Yang kedua, apa batasan kita menuntut ilmu iman ini? Apa batasan kita menuntut ilmu akidah ini? Batasannya adalah untuk supaya sah iman kita. Yang kedua, ada ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu hukum syarak atau ilmu fikih. Maka batasan kita menuntut ilmu hukum syarak ini atau ilmu hukum fikih ini supaya untuk dapat mensahkan amal kita. Jangan nanti kita berilmu, tapi jangan nanti kita beramal, tapi tidak mempunyai ilmu. Ya. Sebab ilmu itu adalah merupakan imam daripada amal. Amal supaya sah, ya, itu harus dibekali dengan ilmu yang sahih. Para hadirin yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu tasawuf. Apa batasan kita belajar ilmu tasawuf ini? Batasan kita belajar ilmu tasawuf supaya dapat terpelihara amal kita. Supaya amal kita yang kita lakukan itu ya tidak ada penyakit-penyakit amal. Seperti ujub, riya yang dapat merusak amal itu sendiri. Hendaknya amal yang kita lakukan itu menjadi berbuah dan mendapat atau menjadi sebuah kebaikan kepada kita. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum ya kita belajar tasawuf ini itu adalah fardu ain. Kalau kita tidak mau belajar ilmu tasawuf atau kesufian yang merupakan bagian daripada rukun agama kita yang ketiga, yaitu ihsan, iman, Islam dan ihsan. Ya. Ihsan ini adalah tasawuf kesufian. Inilah kalau kita tidak mau belajar ilmu tasawuf ini seperti dikatakan oleh Imam Asy-Syadzili, malam yataghalghal fi hadhil ulum hatta musirran 'alal kabair. Barang siapa yang tidak mau berbimbang melakukan atau mengamalkan ilmu tasawuf ini, maka ditakutkan nanti ya mata musiran 'alal kabair. Ditakutkan mati di dalam keadaan dosa besar. Naudzubillah. Para hadirin, apa pentingnya kita belajar tasawuf? Di samping ya memperbaiki ibadah kita, di samping memperbaiki iman kita, tasawuf juga memperbaiki nafsu kita. Maka keimanan kita, nafsu kita, keimanan kita, amal saleh kita itu semuanya terletak pada nafsu yang baik. Kalau nafsu kita telah baik, ya, barulah keimanan dan amal saleh itu dikira baik. Tapi kalau nafsu kita belum baik, masih kotor, maka amal atau keimanan kita belum dikira baik.
Maka oleh Abuya sering membuat contoh, ya, amal yang baik itu atau amal yang saleh itu seperti air yang bersih. Air yang bersih, bila dia bertempat pada tempat yang kotor, maka air yang bersih itu akan menjadi kotor. Tapi air yang bersih, bila bertempat pada tempat yang bersih, barulah air itu akan menjadi bersih. Maka amal saleh kita ini, sembahyang kita, puasa kita, sedekah kita, naik haji kita, bayar zakat dan sebagainya, itu terletak pada nafsu kita. Kalau nafsu kita sudah baik, barulah amal itu dikira baik. Tapi kalau nafsu kita belum baik, masih banyak penyakit-penyakit nafsu, ya, kita masih cinta dunia yang berbunga-bunga di dalam batin kita. Bukan pengertian cinta dunia itu kita tidak boleh berdunia. Nah, dunia ini di dalam pandangan tasawuf, dunia ini adalah selain Allah itu dunia. Anak, istri, pekerjaan, pangkat, jabatan. Kita boleh saja memiliki semua itu, tetapi hati kita selalu terpaut hanya kepada Allah. Cinta, sayang kita hanya kepada Allah, tidak berpaling dari selain Allah. Maka itulah ajaran tasawuf untuk mengajak dan mendidik supaya kita menjadi orang yang zuhud. Maka kalau orang zuhud, ya, 2 rakaat saja dia beribadah, bersembahyang kepada Allah, itu lebih baik ketimbang orang yang beribu-ribu rakaat, ya, tapi hatinya tidak zuhud. Walaupun dia seorang yang alim lagi mujtahid. Para hadirin hadirat, di makalah ini disampaikan bahwa untuk membersihkan zahir kita itu adalah dengan syariat. Membersihkan batin ini adalah dengan tarekat. Membersihkan batin tidak cukup dengan hanya kita belajar syariat saja. Fikih, hukum syara, akidah, atau sekedar tasawuf, akhlak. Itu hanya dapat memperbaiki zahir kita. Supaya tanya bek tak cemucu, bek tak muzina, bek tak cok atagop, bek tak pohgop. Hanya sekedar mengajarkan dan memberitahu, kita tidak melakukan yang demikian. Tapi untuk, ya, memperbaiki hati nafsu ini, ya, supaya dia untuk melekangkan cinta dia kepada dunia ini, ya, atau untuk menghilangkan kesyirikan dan kenifakan, itu tidak cukup dengan hanya belajar syariat, tetapi wajib juga kita belajar tarekat dan juga belajar hakikat. Belajar kita syariat dan mengamalkannya untuk membersihkan zahir kita, belajar dan mengamalkan tarekat untuk memperbaiki hati kita atau batin kita, belajar dan mengamalkan hakikat tasawuf kesufian ini untuk memperbaiki roh dan sir kita. Dengan istilah lain, memperbaiki batin kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini semua dapat kita tempuh dengan cara kita berguru, bermursyid yang kamil mukamil. Kita tidak dapat belajar sendiri dengan jalan membaca saja atau dengan mendengarkan saja lalu kita amalkan, tidak berguru, tidak dapat. Kita belajar sabar. Untuk menerapkan sabar itu sulit, Bapak Ibu. Melawan hawa nafsu itu berat, kata Nabi. Maka kita butuh seorang pembimbing rohani yang betul-betul dapat membawa kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya, membawa kita kepada selain Allah. Jadi
para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu pentingnya kita belajar memahami dan mengamalkan ajaran ihsan ini adalah bagian atau sebagai roh agama kita. Para hadirin, kita melihat agama kita di akhir-akhir ini cahayanya itu semakin pudar. Banyak orang beriman, banyak orang mengaku Allah, tapi cinta dan takutnya itu dikalahkan oleh selain Allah. Kita disibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Kita banyak lalai dan lupa kepada Allah. Maka jalan atau ilmu yang dapat memperingatkan kita kepada Allah itu adalah ilmu tasawuf. Para hadirin hadirat, semoga kita semua dapat istiqamah di dalam ajaran tasawuf dan kesufian ini. Sebab Abu Ya juga sering menyampaikan bahwa siapa saja yang mau berbuat baik kepada ajaran kesufian ini, ajaran wali-wali Allah, mau berkorban, mau berjuang dengan apa yang ada pada diri kita, baik ilmu, baik harta, baik pangkat, jabatan, bahkan nyawa kita berikan. Insya Allah rahmat dan kasih sayang Allah itu akan menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.